Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sketsa Bengawan. Mbah Sabil disebut sebagai salah satu tokoh guru peradaban Islam di wilayah barat Bojonegoro. Sebab selain menyebarkan agama Islam, beliau juga membangun keislaman melalui konsep keilmuan dan kekeluargaan, serta mendirikan sebuah pondok pesantren, lokasinya di tepi bantaran Sungai Bengawan, Solo. Makam Mbah Sabil dan Mbah Hashim berada di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Makamnya memiliki ciri khas tersendiri, yakni di depan makam terdapat sebuah gerbang seperti pada masa kerajaan, menunjukkan akan kentalnya sejarah perjalanan kedua tokoh tersebut. Jika masuk ke dalam maka akan nampak terdapat dua makam yang bersejajar. Makam keduanya tersebut yakni Mbah Sabil dan Mbah Hashim. Kedua makam yang ditutup dengan kain berwarna hijau menunjukkan betapa sakralnya keberadaan makam kedua tokoh penyebar agama Islam di wilayah Padangan. Mbah Sabil merupakan keturunan Pajang yang hidup di era periode pertama Kesultanan Mataram Islam atau transisi dari Pajang ke Mataram. Mbah Sabil atau Syekh Sabilillah atau Mbah Menak memiliki nama lain Pangeran Adiningrat Kusumo yang diperkirakan hidup pada tahun 1578 sampai 1650. Mbah Sabil tercatat datang ke Kuncen Padangan pada awal dekade abad ke-17 atau sekitar tahun 1600. Mbah Sabil merupakan putra Pajang, anak Benawa II atau anak Joko Tingkir pendiri Pajang. Mbah Sabil memiliki 4 anak, yang pertama bernama Kiai Saban, anak kedua dinikahi oleh Mbah Lambu Lasem Rembang, kemudian anak ketiga bernama Moyokerti yang dinikahi oleh Syekh Abdul Jabar Jojokan Ngelirip Tuban, sedangkan anak keempat Mbah Sabil bernama Abdurrahim. Furqon Asmi selaku zuriyah Mbah Sabil menjelaskan, kedatangan Mbah Sabil ke Kuncen Padangan dari perjalanan beliau dari Pajang menuju alma maternya Pondok Ampel Denta, sebuah lembaga yang didirikan oleh Sunan Ampel untuk menghindari kejaran Belanda. Di tengah perjalanan beliau dihentikan oleh Mbah Hashim dan mengajaknya berdakwah menyebarkan agama Islam di tempat yang kelak dikenal dengan Kuncen Padangan. Sayangnya hingga kini tak banyak riwayat mengenai sosok Mbah Hashim dalam manuskrip Padangan. Tertulis Mbah Hashim adalah kiai dan khotib yang sudah terlebih dahulu berada di Kuncen Padangan sebelum Mbah Sabil datang menyebarkan agama Islam dengan cara mendirikan musola. Furqon Asmi mengatakan, kedatangan Mbah Sabil secara otomatis membuat gerakan persebaran Islam di Kuncen Padangan kian berkembang dan besar. Mbah Sabil menyebarkan Islam dengan cara membangun peradaban, baik secara konsolidasi keilmuan dengan membangun pesantren maupun konsolidasi genealogis atau membangun keluarga. Hal ini terbukti dengan menjadikannya Mbah Lambu Lasem dan Mbah Jabar Ngelirip sebagai menantunya. Di Desa Kuncen, Mbah Sabil mendirikan sebuah pondok pesantren. Lokasi pondok berada di tepi bantaran Bengawan Solo yang kini sudah tidak ada lagi lantaran tergerus sungai. Posisi geografis yang agak naik ke atas atau menek dan tampak makrung-makrung atau besar kemudian dikenal dengan sebutan nama Menak Anggrung. Menak Anggrung, Mbah Sabil mengajar dan Mbah Hashim mengelola pondok dan juga ikut membantu Mbah Sabil mengajar santri. Dari Menak Anggrung lahir santri-santri kinasih seperti Mbah Kamaluddin, Mbah Abdurrahman Awal, Mbah Jainuddin hingga Mbah Moyomudin. Makam Mbah Sabil dan Mbah Hashim atau makam Menak Anggrung sempat berpindah sebanyak 3 kali untuk menghindari longsoran bantaran sungai. Pemindahan makam pertama dan kedua masih terancam longsor sungai. Kemudian pemuka agama dan mursyid kala itu Kiai Haji Abdurrahman Rawabaya dan Kiai Haji Motoha Baru memindahkan makam untuk ketiga kalinya di jantung kota Kuncen Padangan pada 3 Maret 1950 atau dikenal dengan nama Alun-Alun Contong, pusat kota Kuncen Padangan. Mbah Sabil ini yang kita kenal sebagai Mbah Menak Anggrung. Mbah Sabil itu kalau dari manuskrip itu berasal dari Mataram. Mataram tepatnya di ibu kotanya, di kota gede di Jogja. Tapi sebenarnya Mbah Sabil sendiri ini adalah putra Pajang, anak dari Benowo II. Nah, Benowo II ini adalah anak dari Joko Tingkir, pendiri Pajang. Nah, Mbah Sabil sendiri datang ke sini ini sekitar
awal abad 17, tahun 1600 sekian. Karena Mbah Sabil sendiri itu lahir sekitar 1575 mungkin, sekitar segitu. Terus datang ke sini, wilayah Padangan saat kedatangan Mbah Sabil di sini sudah Islam, peradabannya sudah Islam. Terbukti di sini sudah ada Mbah Hasyim. Nah, Padangan di sini sudah Islam karena wilayah ini masuk secara administratif masuk wilayah Njipang. Njipang ibu kotanya di Panolan wilayah Jepang. Hingga saat ini banyak peziarah silih berganti mendatangi makam Mbah Menak Anggrung, mulai dari lokal Bojonegoro sampai luar Bojonegoro seperti Tuban, Kalimantan, Jakarta, bahkan hingga Malaysia. Banyak juga para zuriyah Mbah Sabil yang sering datang ke makam Menak Anggrung. Edo Jodialdian, JTV, Bojonegoro.